Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Mulyas Arifah dengan NIM 430302000008. Saya dari kelas 4B, model pengembangan masyarakat Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan satu materi yang paling saya pahami untuk memenuhi tugas mata kuliah ini yang berjudul pengembangan masyarakat berbasis aset atau asset based community development untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Pengembangan masyarakat berbasis aset ini merupakan pendekatan alternatif yang berkebalikan dari pendekatan konvensional. Konsepnya adalah membangun kapasitas masyarakat untuk membangun dan menguatkan aset yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Aset yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki masyarakat yang berharga, berkualitas, atau sesuatu yang dapat dimanfaatkan seperti orang atau hal yang merujuk kepada kelebihan sumber daya. Entah itu sumber daya manusia itu sendiri atau sumber daya alam yang terdapat pada wilayah tempat tinggal masyarakat itu. Dengan diadakannya pemberdayaan masyarakat ini, adanya penguatan yang lemah kepada masyarakat, yang mana masyarakat tersebut belum sepenuhnya mengetahui apa potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Selebihnya, mulai dari pengembangan dari aspek pengetahuan, sikap, mental, serta keterampilan masyarakat melalui pemberdayaan secara bertahap. Bagaimana masyarakat dapat bergerak dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mampu menjadi mampu, mau dan tahu. Dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang melalui proses sosialisasi awal, transformasi, kemampuan atau pelatihan teknis, proses pelaksanaan pelatihan, hingga proses evaluasi hasil perubahan yang terjadi. Pengembangan program-program kegiatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang terdapat pada wilayah tersebut. Cara pemberdayaan masyarakat dan pendekatannya dalam melakukan pemberdayaan itu bisa dengan dikembangkan dalam semisal penanggulangan kemiskinan, antara lain adalah aset fisik, aset sumber daya manusia, dan aset sosial. Yang mana adapun bentuk aset fisik ini dapat dikembangkan melalui pemanfaatan sarana pendidikan dan kesehatan yang ada di setiap desa, di mana masyarakat ini didorong untuk memanfaatkan atau mendapatkan layanan pendidikan yang lebih baik, serta promosi kesehatan masyarakat dapat lebih ditegakkan dan digalakkan kembali. Terkait dengan pemanfaatan aset sumber daya manusia dan aset sosial ini, program penanggulangan kemiskinan dan dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas serta penyediaan pelatihan-pelatihan teknik bagi penduduk laki-laki yang sesuai dengan kebutuhan dan pasar tenaga kerjanya. Sedangkan untuk aset sosial yang lain, program-program penanggulangan kemiskinan dapat dikembangkan dengan mengedepankan nilai gotong royong di masyarakat. Adapun saran yang dapat direkomendasikan antara lain pelibatan para stakeholder dalam pengembangan aset ini, mengingat pertanggungjawaban atau tanggung jawab penanggulangan kemiskinan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja, melainkan kepada peran dari pihak swasta dan juga masyarakat itu sendiri. Seperti contoh yang ada di desa saya sendiri, yaitu Desa Tegalwaton, yang mana di sini memiliki aset sumber daya alam yang mumpuni atau yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Di tempat saya ini terdapat sumber daya alam yang mempunyai potensi yang berguna, berharga, dan dapat dimanfaatkan terutama untuk kemajuan perekonomian masyarakat. Seperti contoh ada Kalimojo, lalu ada sirkuit lapangan pacuan kuda, lalu ada mata air Senjoyo, bumi perkemahan, dan lain-lain. Nah, selain ini masyarakat diperkenalkan tentang tempat-tempat tersebut dan juga diberikan fasilitas untuk masyarakat, misal ingin berjualan atau ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat dan juga menghasilkan untuk masyarakat itu sendiri, sehingga yang awalnya masyarakat misal seperti ibu-ibu ini yang awalnya hanya di rumah menjadi ibu rumah tangga, setelah adanya tempat-tempat wisata yang sudah berkembang
itu dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan, lalu itu menghasilkan dan sampai menjadi mata pencaharian sebagian penduduk, sehingga aset yang dimiliki dapat berguna dan juga bermanfaat untuk warga sekitar yang notabene hanya mengandalkan satu orang saja dalam setiap keluarga. Selain dari aset yang dimiliki seperti sumber daya alam tersebut, aset yang dimiliki yaitu sumber daya manusia, yang mana penduduk di sini diberikan pelatihan-pelatihan yang akan menimbulkan rasa semangat dan juga kreativitas para penduduk, terutama yang masih berusia muda. Seperti contoh, beberapa waktu lalu terdapat adanya program pelatihan untuk membuat suatu kerajinan seperti seserahan orang menikah, dan itu kita diberikan pelatihan tersebut bagaimana cara membuat, bagaimana cara merangkai dan lain sebagainya. Nah, di sini ini bermanfaat sekali kepada masyarakat untuk masyarakat itu sendiri nantinya akan mempunyai ide pemikiran untuk membuat itu sendiri atau membuka usaha untuk jasa merangkai seserahan atau yang semacamnya begitu. Nah, dari situ nanti kan masyarakat juga akan mendapat manfaatnya, juga bisa menularkan ilmu yang didapat kepada yang lain, sehingga nanti adanya pelatihan tersebut pastinya akan menguntungkan dan juga memberikan rasa yang lebih kepada masyarakat itu sendiri. Dan mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.